Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Mesyharta. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Sepanjang Hayat dengan dosen pengampu yang terhormat Miss Fioni Safitri MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tradisi yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu malamang. Malamang adalah sebuah proses pembuatan lamang atau lemang. Lamang adalah makanan yang berbahan dasar pulut yang dimasak bersama santan dan dimasukkan ke dalam ruas bambu yang sudah dimasukkan daun pisang dan diletakkan di atas perapian yang memang sengaja dibuat. Tradisi malamang ini dilaksanakan biasanya untuk memperingati hari-hari besar agama Islam seperti menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, memperingati hari Maulid Nabi, ada sanak saudara yang ingin menikah, dan untuk memperingati hari kematian. Hal ini menunjukkan bahwa malamang ini bukan hanya sebuah tradisi semata, tetapi juga sebagai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan juga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Jenis dan varian dari lamang ini cukup banyak, walaupun cara pembuatan dan bahan-bahannya kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah bahan dasarnya saja. Lamang yang dibuat dari bahan ketan biasanya orang menyebutnya dengan lamang sipuloid. Jenis-jenis varian dari lamang lainnya yaitu seperti lamang baluo, lamang ubi, lamang pisang, lamang kuning, lamang jagung, dan lamang durian. Tapi biasanya yang sangat menonjol di Sumatera Barat yang biasanya dibuat oleh masyarakat sekitar itu adalah lamang sipuloid. Lamang sipuloid ini biasanya dihidangkan dengan pelengkap yaitu tapai, sehingga masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan lamang tapai. Jumlah lamang yang dibuat oleh setiap keluarga itu berpengaruh kepada kondisi yang terjadi pada keluarga tersebut. Jika pada keluarga tersebut baru memiliki menantu baru, maka jumlah lamang yang dibuat oleh mereka semakin banyak. Hal ini berkaitan erat dengan aturan adat yang mewajibkan menantu perempuan baru harus mengantarkan lamang ke rumah mama dari sang suami. Semakin banyak mama atau saudara laki-laki ibu dari sang suami, maka semakin banyak pula lamang yang harus dimasak oleh keluarga tersebut. Lamang biasanya diantarkan dengan makanan kecil lainnya seperti onde-onde, agar-agar, gorengan, dan lain-lain. Jenis lamang pula yang dibuat oleh keluarga tersebut tergantung kepada kemampuan mereka masing-masing. Tradisi malamang ini sangat terasa pada tahun 1980-an, di mana pada saat itu jika terjadi tradisi malamang ini, maka setiap rumah pasti memasak dan membuat lamang di setiap halaman rumah mereka masing-masing, di mana laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu dari awal penyiapan bahan hingga lamang tersebut siap untuk disajikan. Munculnya tradisi malamang ini tidak luput dari perkembangan sejarah Islam, di mana pada saat itu Syekh Burhanuddin berkunjung ke pesisir Minangkabau untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu Syekh Burhanuddin berkunjung ke rumah setiap warga dan disuguhi makanan. Walaupun pada saat itu agama Islam sudah cukup berkembang, tetapi masyarakat sekitar belum mengetahui tentang mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, sehingga Syekh Burhanuddin disuguhi gulai babi, goreng ular, dan rendang tikus. Kebiasaan masyarakat Minangkabau mengkonsumsi makanan yang haram tersebut membuat Syekh Burhanuddin memberitahu mereka atau mencontohkan mereka bagaimana cara memasak yang sudah dipastikan tidak akan tercampur dengan bahan-bahan haram tersebut. Pada saat itu Syekh Burhanuddin memasak nasi di dalam ruas bambu. Saat itu Syekh Burhanuddin menggunakan beras biasa, tetapi nasi tersebut cepat basi, sehingga Syekh Burhanuddin menggantinya dengan beras ketan. Kebiasaan memasak Syekh Burhanuddin tersebut dicontoh oleh masyarakat sekitar, sehingga terjadilah atau terciptalah tradisi malamang ini. Tradisi malamang ini dapat dijumpai di setiap daerah yang ada di Sumatera Barat, baik itu di daerah Dare seperti Solo, Payakumbuh, Agam, dan Tanah Datar, maupun di daerah pesisir seperti Padang, Pariaman, dan pesisir selatan. Hubungan tradisi malamang ini dengan pendidikan sepanjang hayat tentu sangat banyak. Dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dari tradisi ini, yaitu nilai sosial, nilai keagamaan, dan nilai ekonomi.
Nilai sosial yang ditunjukkan dari tradisi Malaman ini dapat dilihat dari proses penyelenggaraannya, yaitu di mana setiap orang saling gotong royong, mau membahu, dan juga saling bekerja sama pada saat itu. Nilai keagamaan yang terkandung dari tradisi Malaman ini dilihat dari waktu penyelenggaraan tradisi ini, yaitu untuk memperingati hari-hari besar agama Islam seperti menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, memperingati Maulid Nabi dan lain-lain. Sedangkan nilai ekonomi yang terkandung di dalam tradisi ini tercipta dari kepandaian seseorang yang pandai membuat lamang ini akan bisa menjadi mata pencaharian mereka, sehingga menghasilkan ekonomi atau menghasilkan pemasukan yang berguna bagi mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi Malamang ini sangat berguna bagi kehidupan seseorang sampai kapanpun itu. Jika seseorang sudah pandai membuat lamang atau paham akan tradisi Malamang ini, hal tersebut tidak akan habis hingga akhir hayatnya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan tadi adalah tradisi Malamang ini merupakan salah satu tradisi yang harus dilestarikan, karena banyak nilai positif yang terkandung dari tradisi ini, seperti dapat menjalin tali silaturahmi, mengajarkan seseorang untuk saling kerjasama, saling tolong-menolong, dan banyak nilai-nilai positif yang terkandung dari tradisi Malaman ini, sehingga anak-anak muda seperti kita harus terus melestarikan tradisi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tradisi Malamang ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.